RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Bapak Ibu semua, selamat datang buat kita semua. Alhamdulillah kita sudah ketemu lagi di acara live streaming pencerahan dan testimoni di acara hari ini, hari Jumat ya, tanggal 21 Juli 2023. Seperti biasa, acara pencerahan dan testimoni ini nanti dilanjut dengan sholat tahajud bersama anak-anak yatim. Jangan lupa Bapak Ibu juga untuk nanti sholat tahajud. Sayang kalau tidak Bapak Ibu manfaatkan malam yang amat sangat bermanfaat sekali bagi Bapak Ibu untuk berdoa dan bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mempersingkat waktu karena sudah malam juga, sudah pukul 11:30, saya langsung ke Pak Haji aja. Mangga Pak Haji, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bapak dan Ibu yang hari ini hadir, yang tadi malam udah saya tekanin, jadi saya mau, ini kan sekarang tanggal 21, berarti masih 9 hari lagi di bulan Juli. Maunya saya di bulan Juli ini harus ada yang terkabul. Apapun hajatnya ibu dan bapak, pokoknya harus ada yang terkabul. Tinggal 9 hari lagi. Artinya apa? Bisa gak bapak dan ibu untuk hajat terkabul ini minimal bikin Allah takjub. Gimana sih Pak Haji bikin Allah takjub? Bebas, ibu mau gimana aja boleh, bapak mau gimana aja boleh. Pokoknya bikin Allah takjub. Saya udah gak usah ngepres lagi baca Quran 12. Saya gak usah ngepres. Kenapa? Karena bapak dan ibu tetap nanya mulu, Pak Haji. Aduh. Iya kan syaratnya udah dipraktekin sama Haji Marco, udah dipraktekin sama Roni. Roni yang baru datang 2015. Omset dagangannya per hari 20 juta. Sekarang omset dagangannya per hari udah 600 juta. Wow, buat Roni ya. Haji Marco waktu dia datang kontrakannya cuman 11 pintu, cuman 6 pintu. 6 pintu. Sekarang kontrakannya udah 21 pintu. Haji Marco waktu datang ke sini belum punya ruko, belum punya. Sekarang rukonya udah 15. Tapi ya nggak bisa ditawar. Jadi kalau bapak dan ibu belum bisa baca Quran 12 juz, udah jangan nanya dulu ke saya. Pak Haji, aku baru 2. Ya udah terusin aja, ngapain kayak gitu lapor. Emangnya gue Tuhan? Gue maunya terima jadi aja deh. Ini terlalu terlalu lembek. Pak Haji, aku bangunnya jam 3. Ya udah ntar pelan-pelan ditingkatin jam 00. Kayak gitu nggak usah lapor. Kenapa nggak boleh lapor? Bukannya saya nggak mau, saya mau. Tapi kan saya mau cepat, gerbong kereta apinya mau cepat nih. Apalagi besok November kita mau umroh anak yatim. Iya kita mau umroh. Emang bapak dan ibu nggak mau berangkat umroh? Ya udah dipraktekin. Ini maunya kenceng bener, prakteknya lemot. Maunya saya mau ya kenceng, tapi prakteknya juga kenceng. Apa bapak dan ibu, misalkan saya nanya, apakah bapak dan ibu mau umroh nanti di November 2023? Langsung jawab, mau. Aduh, boleh. Bahkan berangkat semua pun bisa. Tapi bantu saya, kota tuh persyaratannya dipenuhin dulu. Kalau duit mah alhamdulillah Pak, nggak ada serinya, ada aja. Berangkat pun bisa, kan murah, cuman 35 juta. Kalau Bapak berangkat sendiri pakai maktur 68 juta. Karena lewat RDAY jadi murah, cuman 35 juta. Kenapa? Ya karena maktur asal mau berangkat sama anak yatim ya, jadi pendamping, jadi mutawif, jadi ngiringin, jadi nanti nuntun anak yatim tawaf, bapak nuntun, ibu nuntun.
pada saat anak yatim sa'i Bapak nuntun. Gitu. Jadi kita dikasih murah. Anak yatim pun begitu. Tapi maunya saya, ayo dong syaratnya dipenuhin biar kita bisa berangkat bareng. Iya, satu pesawat kalau bisa RDAI semua. Iya. Jangan umroh nganternya yang banyak. Di bandara dada, yatim dada, abi pret. Berangkatlah. Kalau berangkat gratis enak Pak, paspor gratis, semuanya gratis. Bahkan kalau ibu mau berangkat, bapak berangkat, itu celana dalam kita beliin Pak. Maksudnya biar di sana nanti kalau tawaf nggak ketuker. Jadi kita merasa, jadi kita nggak pernah ngeliat muka kalau tawaf, nggak pernah ngeliat muka karena kan yang tawaf itu ratusan ribu orang. Jadi yang diperiksa apa? Celana dalam aja kalau ibu-ibu diperiksa. Oh iya. Hah? Minimal jendolannya sama. Kan ada yang jendol, ada yang mimples, ya, semuanya yang jendol semua. Iya, nanti celana dalamnya kita dipilok, gambarnya burung merpati terbang. Mau gak nih berangkat umrah bareng? Gratis Bu, nggak bayar. Ngapain bayar? Kan duitnya banyak udah, tenang aja. Tapi ibu harus bantu saya bangun jam 00. Kenapa sih Pak Haji aku dipaksa bangun jam 00? Karena nanti kalau ibu nggak bangun jam 00, nanti kalau di Mekah ibu bangunnya jam 4 ketinggalan loh. Nggak bakal dapat tempat duduk di Mekah. Jam 2 udah jam 3 udah harus berangkat. Nah mandinya jam 00 senyum. Pak Haji itu saya lihat kok Kiai tahajudnya kok jam 3:30. Kan ini bukan Kiai, SD Impres. Masa disamain sama Kiai? Nggak apa-apa Kiai 3:30, nggak apa-apa 2:30, nggak apa-apa. Kita nih grup SD Impres, kalau bisa jam 00 udah bangun, udah senyum, udah mandi pagi, udah tahajud, udah terus kita berangkat nih nuntun anak yatim. Begitu, jangan sampai bilang begini loh. Gue ikut RDAI kayaknya beban bener nih. Bos, beban mah sekarang. Nanti pada saat November berangkat umroh, Bapak bisa namanya penyakitnya jet lag. Tahu gak jet lag? Biasa di sini tidur, di sana melek. Nah kalau di sini kita udah biasa melek, tahajud, di sana nggak kaget. Emang kenapa sih Pak Haji kalau kita kaget di sini tidur, di sana melek? Biasa di sana melek, di sini tidur. Minimal kalau Bapak kena penyakit jet lag, itu alat kelaminnya melepuh. Karena pakai celananya buru-buru. Pada nyantel di sini. Aduh. Gak maksud saya gak usah serius ya. Ngapain serius? Orang yang ngabulin Allah, emang yang ngabulin saya. Saya emang gue lucon aja. Pokoknya intinya gini, saya mau jam 00 udah bangun. Siap. Iya, jangan bilang Pak Haji, aku kalau jam 11 belum tidur gimana? Lu mau umroh gak anak yatim gratis? Mau, iya mah tidur. Gue nggak bisa tidur. Tidak ada ilmu RDAY yang tidak terkabul pasti. Apa masalahnya? Tidak bisa tidur, gampang. Kalau di jam 7 malam, copot celana dalam kamu yang bekas pakai, taruh di kepala. Pasti kamu malu keluar dari kamar. Pasti kamu malu keluar dari rumah. Mau nongkrong di pos ronda juga malu. Mau nongkrong sama teman-teman tetangga malu. Kan kepalanya ada celana dalam. Akhirnya di kamar kelentang-kelenting. Tidur tuh. Tepuk tangan dong. Tidak ada ilmu RDAY yang nggak terkabul. Saya belum pernah. Kalau nggak terkabul, mana mungkin? Saksinya kan banyak. Kang Nur ikut saya tahun berapa Kang Nur? 2008 Pak. 2008. Om Regi? 2014. Apalagi ibu masih baru 2023. Pasti terkabul.
Yang utangnya lunas 150 miliar, yang ngasih saya Robicon, Pak Haji Sultan, Bu Haji Rini, yang ngasih saya Mercy E250 terbaru sama Honda Jazz terbaru tahun berapa tuh Pak Haji Sultan Kang Nur? 2008. Utangnya di 150 miliar bisa lunas. Masa bapak dan ibu yang utangnya recehan nggak lunas? Makanya saya bingung kadang. Ini yang salah gurunya apa muridnya? Ini yang blow on gurunya apa muridnya? Ya iya. Mau saya kalau ibu dan bapak udah mengakui kebloonannya, nggak apa-apa. Tapi maunya saya biar blow on tapi terkabul. Apa caranya? Bikin Allah takjub. Kalau bapak dan ibu harus pinter, kayaknya udah nggak mungkin. Karena kan mukanya udah muka kadaluarsa. Gimana mau dibikin ganteng lagi? Nggak mungkin. Udahlah mukanya kayak gini aja jadul, tapi terkabul. Oke lah mukanya jadul, tapi bisa berangkat umroh November 23 pakai travelnya Maktur. Bagus gak travel Maktur? Ya iyalah, jangan travel yang abal-abal. Orang kan kadang travel umroh berangkatnya cuma 20 juta. Buat apa kalau nginepnya jauh? Kita nginepnya dekat Pak. Di mana? Di hotelnya Hilton. Tepuk tangan dong. Nanti naik pesawatnya Garuda. Nggak naik. Kenapa mesti naik Garuda? Karena makanannya Indonesia. Kalau bapak nanti menaik pesawatnya Saudi Arabia Airlines atau Qatar atau apapun, nanti bapak dan ibu makanannya makanan Arab. Ngerinya abis makan alat kelaminnya nggak ngaceng. Kasihan ya kan? Kalau negara udah enak, ada gado-gado, ada ketoprak, ada cireng, ada bala-bala. Sotomi. Jadi sepakat ya? Mau saya tinggal 9 hari lagi di bulan Juli. Di ruangan ini kalau bisa terkabul semua. Caranya apa? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Iya 12, jangan nanya gini, Pak Haji aku baru 2 juz. Ini kayak gitu lapor. 12 juz maksa. Syaratnya Pak Haji, kalau bapak dan ibu bisa, kan bonusnya nanti November kita berangkat umroh bareng. Bayar gak? Ya nggak usah lah, buat bayar apa, kan saya udah periksa. Kita udah periksa. Ini alat kelamin ibu jadul-jadul sama bapak. Gitu kan dari mana? Tahu kan alat kelamin jadul? Masa nggak tahu alat kelamin jadul? Bisa gak nih? Bisa. Ya, bangun jam? Senyumnya berapa kali? Mandi, tahajud, baca Quran berapa? Maksa ya. Kedua nih, sebelum azan paksain bapak udah di masjid, ibu udah duduk di sajadah pakai mukena. Jangan azan lari-lari baru wudhu, jangan. Takutnya kepleset. Ibu bapak yang kepleset, saya yang rugi. Minimal kan saya besuk, duit saya kurang. Oke, nah terakhir ya. Ini kan ilmu baru. Bisa gak bapak dan ibu kita sepakat, jangan bilang ke kanan, jangan bilang ke kiri. Takutnya dia nggak sefrekuensi sama kita. Bukan nggak sealiran, kita nggak ada aliran, sefrekuensi. Diganti bahasanya jangan aliran, takutnya kita dibikin aliran sesat. Jangan. Yang nggak sefrekuensi. Tahu kan sefrekuensi? Ya. Paksain
Bapak dan ibu yang wanita celana dalamnya dibalik, BH-nya dibalik. Ada gak yang hari ini ibu-ibu BH-nya belum dibalik? Belum? Belum? 2. Ada berapa? Hah? Kenapa belum dibalik? Hah? Oh baru. Coba saya periksa, bener gak? Lihat dulu. Bener gak dibalik? Ibu? Dibalik. Enggak. Ini yang BH nggak dibalik 2. Yang celana dalamnya nggak dibalik. Oh sama juga. Ibu? Celana dalamnya dibalik? Enggak. Oh harus dibalik Bu. Jadi ibu makainya kaki di atas kepala. Oke, jadi gini ya. Dasarnya celana dalam dibalik, BH dibalik, atau bapak celana dalam dibalik, kaos kutangnya dibalik. Dasarnya pada saat bapak mau dihipnotis atau diiming-iming usaha pencerahan yang menggiurkan, bapak dan ibu nggak bakal kena. Kan biasa kan kalau orang mau gak usaha ini, tapi mesti bayar dulu adminnya. Berapa bayar adminnya? Ya ada yang 100, ada yang 200, ada yang 500, ya campur lah. Nggak usah Pak. Orang kita mau kaya aja sama Allah, Allah aja nggak perhitungan. Masa mau bisnis perhitungan, kata Tuhan. Emang yang bikin kaya lo, yang bikin kaya gue. Nah kayak gini aja kita free, gratis. Nah kedua, paksain bapak dan ibu yang punya motor cicilan, punya mobil cicilan, punya rumah cicilan, bahkan punya pasangan hidup cicilan. Hah? Pasangan hidup cicilan itu misalkan kita punya suami, tapi kalau dibangunin suruh sholat subuh susah, itu namanya suami cicilan. Iya, punya suami, kalau diajak kondangan bareng nggak mau, itu namanya suami cicilan. Itu loh maksud saya. Memang ada suami, tapi kalau disuruh ngelus dada mulu. Ya mendingan ibu kalau setuju, nanti ibu bikin surat ke saya, nanti saya kirim ke rumah ibu ambulan. Galah, itu gini. Paksain tinggal 9 hari lagi supaya hajat ibu terkabul. Apakah itu hajatnya utang, mau jual aset, anaknya nakal, atau siapapun hajatnya, bikin Allah takjub dulu. Bisa? Bisa. Dan jangan ibu merasa beban bener, bangun jam 00. Mandi senyum, jangan. Karena nanti kalau ibu dan bapak saya pilih untuk berangkat umrohnya dan kita bayar gratis, dan ibu tidak bisa bangun jam 00 dan tidak bisa mandi, mau berangkat ke masjid nggak mandi, itu langsung saya masukin razia orang jelek. Oke, ayo Kang Nur, dipanggil diatur. Mau nanya dulu atau mau testimoni? Ya, Bapak-bapak mau testimoni atau mau nanya? Ayo, testimoni. Ya udah, yang mau testimoni maju 5 untuk ibu-ibu. Bapak-bapak maju 5. Ya. Tenang, pelan-pelan sama kebagian. Ayo, 5. Ini Bapak sendirian. Yang lain ada enggak? Belum, testimoni dulu. Oke. Ya. Om Regi mana? Ini ya satu lagi Om. Oh ini nih. Ya langsung aja kali ya. Sok Ibu mangga mau testimoni apa? Bapak-bapak yang belum kesini tapi udah melaksanakan ilmu RDAY dan sudah terkabul, atau ibu-ibu silakan untuk testimoni. Yuk silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robiatul Masruro dari Bojonegoro. Alhamdulillah saya sudah 2 kali yang kesini. Jadi dulu tanggal 14 Juni saya kesini
Alhamdulillah yang saya rasakan itu paling utama adalah kehidupan saya berubah drastis 360 derajat. Alhamdulillah sekali itu Pak Haji. Makasih banyak Pak Haji. Ya. Iya. Perubahannya berapa derajat? 360 derajat. Oke. Kan begini. Berarti kalau 360 derajat kebalik dong. Muter. Ya memang kebalikannya benar-benar kebalik. Iya, jadi gini, awalnya gini. Iya. Kalau 360 ini kan alat kelamin ibu di sini. Iya. Ini 180. Iya. Balik lagi 300 di situ lagi. Ah, ya. Ya. Gue maunya di atas. Iya. Jadi 180. Iya. Jadi gini Pak Haji. Awalnya mungkin saya dulu sudah pernah cerita sama Pak Haji rumah tangga saya seperti apa. Alhamdulillah kalau dulu rumah saya itu mungkin bisa dibilang rumahku kayak nerakaku gitu. Kalau sekarang Pak Haji rumahku surgaku Pak Haji. Iya. Kalau ibu setuju, saya lagi main sinetron nih Bu, lagi bikin sinetron. Seperti judul yang ibu pertama ucap apa tuh tadi? Kenapa? Kenapa? Ya. Saya lagi buat sinetron. Iya. Judulnya sama seperti yang ibu ucapin yang tadi pertama, apa tuh? Berubah. Oh, rumahku neraka. Nah, rumahku nerakaku. Ibu bisa gak sebagai ibu rumah tangganya, bapaknya ini ibu milih nih. Oh, udah mau. Ini suami-suami jadul nih. Saya mau jadi pemain sinetron. Judulnya tadi, apa judulnya tadi? Rumahku nerakaku. Ah iya, jadi Iya. rumahku, nah nerakaku tuh bapak-bapak. Iya. Ibu yang dipanggang. Iya, Pak Haji. Penerapan ilmu RDAY ini sangat luar biasa, Pak Haji. Jadi saya melakukan yang diperintahkan Pak Haji, ML 3 kali sehari. Oke, saya jalankan. ML Kemudian berapa sehari berapa kali? 3 kali sehari. 3 kali. Iya. Bapak percaya gak? Enggak. Oke, tunjukin alat kelamin kamu. Ah? Oh iya. Bapaknya gantinya bapak aja. Lagi dinas Pak, nggak bisa ikut. Lagi dinas Pak, lagi terjun payung. Iya. Jadi sehari udah 3 kali. Alhamdulillah. Nih, tadi Siap. bapak-bapak japri saya. Kalau boleh tahu, itu sehari 3 kali. Jam berapa yang pertama, jam berapa yang kedua, jam berapa yang ketiga. Biar diperhatiin sama bapak-bapak. Iya, jadi gini, habis kita Tepuk tangan dulu dong. Ini pengobatan apa? habis kita mandi malam jam 12 itu kita mandi, bergantian mandi, terus habis itu kita sholat tahajud berjamaah. Setelah sholat tahajud berjamaah kita ngaji dulu, entah dapat 2 juz atau 3 juz seperti itu, terus kita main. Di mana mainnya? Di mana? Apakah di atas karung beras? Oh ya, di atas karung beras. Atau di panci atau di baskom? Di mana? Ya di mana enaknya itu Pak Haji? Ya di mana-mana bisa. Oke. Ya bisa ganti kamar. Pengalaman di mana tuh kali yang pertama mainnya? Ya di kamar Pak Haji. Oh, di kamar. Kan kita cuma berdua. Oh, berdua. Anaknya kan di pondok semua. Jadi kita kan bebas. Oh, Mau bebas. ngapain kan bebas. Iya, Jadi iya. penerapan ilmunya Pak Haji bisa saya terapkan semua Pak Haji. Diterapin semua? Iya, kan Pak Haji kan akhir-akhir itu kan ada ilmu baru Pak Haji. Apa tuh? Katanya suruh mandikan suami. Oh iya, tepuk tangan dong. Mandiin suami. Ya, awalnya suami saya ini, tapi karena memang kita satu frekuensi, ya setelah dari sini kita sudah satu frekuensi, jadi suami saya apapun yang dikatakan Pak Haji itu oke, gitu. Jadi, ayah ini sudah katanya Pak Haji disuruh mandikan, sambil ketawa, tapi mau. Sambil ketawa, tapi Ya, mau. ya. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Yang kedua, ini ilmu baru Pak Haji juga. Ya. Suruh nyuapin pakai tangan. Ya, suami saya kalau mau makan sini. Saya suapin dulu gitu. Jadi saya sebelum berangkat ngajar, saya panggil dulu, ayo sini ya, saya mau nyuapin dulu.
kalau saya belum nyuapin saya tidak mau ngajar, saya bilang gitu. Jadi Ya, saya setuju. suapin dulu. Alhamdulillah. Ini yang membuat kita jadi bucin. Bucin itu apa tuh? Budak cinta. Apa? Budak cinta. Oh, budak cinta. Iya. Tepuk tangan dong, luar biasa. Jadi Wow. ini kalau bisa saya bilang lebih ke pengantin baru, Pak. Lebih dari pengantin baru. Iya. Oh. Kalau dulu pengantin baru kan tidak seperti ini. Iya. Ya dulu kalau makan ya makan sendiri. Kalau ini sendiri gitu ya. Iya. Sekarang tidak kan, semuanya kan ini sama berdua, ya, mandi berdua. Tapi itu tadi kata Pak Haji kan, saya harus pakai baju yang lengkap kan gitu. Jadi Iya. ya. Dan nggak boleh pakai BH ya. Kalau mandiin suami, kalau pengen kaya raya tajir melintir, dilarang istrinya pakai BH. Oh, ini Harus yang pakai daster. Dilarang istrinya pakai celana dalam. Kenapa? Biar nanti suaminya lebih gampang ngerayangin. Wah. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Di mana-mana Pak suami nih kalau dimandiin atau di tempat tidur, itu tangannya punya mata sendiri Pak. Iya, padahal udah ditabok, pak, pak, gitu. Itu namanya ilmu otodidak. Lanjut. Iya, jadi itu kalau masalah yang rumah tangga, alhamdulillah sudah luar biasa. Jadi Ya. kita berdua sama-sama bucin lah gitu, Ya. seperti itu. Terus yang kedua, ini yang gimmick-gimmick ini. Ya. Ini luar biasa juga Pak. Kemarin saya habis mau kehilangan 3 orang murid, tidak jadi. Pertama, dia sudah daftar ke saya, bilang nggak jadi. Saya colek aja nomor HP-nya. Habis ini jadi 9 kali. Alhamdulillah, saya dapat berapa jam? 1 jam mungkin. Orangnya WA, Bunda, besok jam berapa ketemu di sekolah? Alhamdulillah, jadilah murid saya. Jadi. Jadi. Wow, tepuk tangan dong, Ya. luar biasa. Terus kemudian yang aneh itu Pak Haji ya, waktu saya katanya Pak Haji kan saya disuruh pokoknya rekreasi atau apa gitu ya. Iya. Saya rekreasi sama suami sama anak saya pas datang. Nah, kita ke kebun binatang Pak Haji. Kebun Sana- binatang. Ya. Tapi suami nggak ketuker kan? Enggak. Enggak. Ya, di sana itu ada yang lucu Pak Haji. Jadi saya kalau beli tiket itu cuma 2 Pak Haji. Padahal kita bertiga toh. Ya, yang satu selalu gratis, selalu digratisi. Seperti itu karena kita pakai semuanya kebalik. Wow, tepuk tangan Ya, dong. ya. Suami kebalik, saya kebalik gitu. Mau naik perahu, saya belikan cuma 2, tapi saya dikasih Ini tas fasilitas siapa 4. nih? HP-nya bunyi. Bukan. Ya. Ya. Terus yang kedua, anak saya minta lihat ini 3 dimensi. Lucunya itu, waktu saya beli tiket 2, itu cuma ada kita bertiga itu aja. Ketika keluar yang sudah selesai nonton, keluar, loh, yang keluar itu kan banyak, ada 20-an gitu ya. Terus kemudian kita, anak saya waktunya masuk kan, cuma berdua. Ibu silakan masuk. Waduh, VIP juga ini. Jadi di situ kita cuma nonton bertiga Pak Haji. Habis nonton bertiga, kita keluar, ternyata di depan itu loh kok banyak orang yang sudah nunggu mau masuk. Berarti kan ini Allah menyediakan kita untuk VIP. Iya, tepuk tangan dong, luar biasa. Luar biasa. Dasarnya pakai celana dalam dibalik, plus BH dibalik, plus kaos dalam dibalik. Ya, ini masih dengan gimmick-gimmick itu. Celana dalam itu Pak Haji ya. Kalau pagi saya kalau habis bangun malam jam 12 saya rendam. Saya gimmick ini depan rumah saya. Yang yang ke rumah saya ini bukan nagih utang. Jadi alhamdulillah Pak Haji, selama saya menjadi muridnya Pak Haji ini ya, itu enggak pernah ada penagihan utang ke rumah saya. Tepuk tangan dong. Wow. WA ada, tapi nggak pernah sama sekali ada orang datang ke rumah saya. Wow. WA Cuma ada, WA ada. tapi orang nggak ada. Tapi Mendingan kalaupun- begitu kan? Ya, tapi berarti yang nagih siluman kan? Tapi ini Pak Haji, ketika dia marah-marah di WA, ketemu saya, makanya Pak Haji, saya itu jujur aja, saya itu sudah punya senjata RDAY ya Pak Haji. Jadi kalau saya kemana-mana itu ini selalu ada ciput celana. Iya, buat yang perempuan pakai ciput. Celana. Iya, Ya. dalam. Jadi yang nempel di alat kelamin adanya di belakang. Ya. Yang bagian pantat ada di depan. Gitu. Iya. Bisa? Mau diajarin? Ya. Bisa kan? Kalau nggak ntar relawan ibu suruh telanjang copot dulu pakein. Lanjut. Itu
lucunya Pak Haji, marah-marah di WA, ketemu saya, ketawa Pak Haji. Ketawa. Ya. Dan tidak menanyakan. Apa dia lihat siputnya ibu kali dia ketawa? Jadi Atau dia lihat alat celana dalamnya ibu kebalik kali, dia tembus pandang. iya, kok langsung ini ketawa, maksudnya nggak menanyakan apa-apa, nggak kayak di WA tadi gitu. Padahal ketemu ya. Makanya saya sekarang nggak pede kalau kemana-mana saya tidak memakai. Tepuk tangan dong. Wow. Jadi ini pakai ini Pak Haji. Pakai. Jadi saya selalu pakai. Terus celana dalam saya taruh di tas, itu juga saya bawa Bawa. kemana-mana. Ya. Jadi saya sudah istilahnya apa ya? Saya ikut Pak Haji selama 1 bulan ini, yang pasti ketenangan jiwa sudah saya alami. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Ini luar biasa. Wow. Terus ini yang ketiga Pak Haji. Saya sedekah ke WC, apa tuh apa? Pembersih WC. Toilet. Ya, anak saya mau waktu itu mau daftar ulang Pak Haji, sekitar 6 juta lebih lah gitu ya. Terus saya cuma punya uang 500.000, anak saya mau balik tanggal 8. Saya ini hari Jumatnya saya ke sedekah ini pembersih WC. Saya kasih 100.000, saya ini ijab ke orangnya gitu. Terus saya itu pede sekali, tidak tahu perasaan saya itu kayak sangat pede. Saya yakin sekali kalau saya ini nanti pasti di ini nggak usah bayar gitu ya gitu. Terus saya berangkat tanggal 8-nya saya berangkat di apa, kita berhenti di suatu masjid, ada kucing. Nah, karena saya itu selalu ingat kata-kata Pak Haji, kalau ada kucing kasih makan, cari warung. Saya cari warung Pak Haji, ketemunya ada garang asem, tapi cuma satu menu itu aja, garang asem ayam. Sudah saya kasih makan. Saya ijab sama kucing juga, saya ijab. Ngomongnya gimana? Saya bilang, Cing, doakan ya. Dengar gak tadi ngomongnya? Cing. Karena kucingnya namanya Encing. Jadi manggilnya Cing karena kucingnya namanya Encing. Dia bilang, Cing, doakan ya. Hari ini ustadzanya bilang gratis untuk daftar ulangnya, saya bilang gitu. Lah ternyata Pak Haji, terus saya masih ingat, waduh ini jilbab saya masih belum dibalik. Saya balik lagi ke kamar mandi, saya terus berangkat ke pondoknya anak saya. Di sana ternyata alhamdulillah beneran Pak Haji. Saya langsung ketika bersalaman dengan ustadzanya, pemimpin pondoknya, bilang gini, Bunda, nggak usah khawatir, ini nggak usah mikirin masalah biayanya masnya. Ini bilang sama ayahnya juga seperti itu. Jadi nggak usah memikirkan biaya anak saya. Begitu. Hah? Beneran Ustazah? Iya sudah, pokoknya santai saja, nggak usah dipikirkan, katanya gitu. Langsung dalam hati saya, yes gitu. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Iya. Jadi Amazing. setiap hari Pak Haji saya yang saya lakukan habis subuh gitu ya, saya kasih makan semut. Semut. Ya. Pakai gula pasir, Pak. Kalau ada. Kenapa? Biar nanti gulanya dibawa ke lubang sama semutnya nggak terlalu berat. Tapi kalau Bapak dan Ibu ngasih gula batu itu Nggak usah dicairkan. nggak usah Pak. dicairin, Pak. Gula Jadi, pasir aja yang kecil-kecil nanti semut bawain buat anak-anaknya. Jadi saya biasanya Kalau gula biasanya- batu terlalu gede, jadi semutnya narik sampai kangelan. Jangan, pakai gula pasir aja. Ya, jadi saya biasanya seperti itu pagi hari. Terus saya goreng ikan, selalu goreng ikan saya Pak. Jadi saya kalau ke pasar selalu beli ikan kembung. Kata Pak Haji kan ikan kembung. Kembung. Itu. Setelah saya goreng, saya ke pasar itu saya bawa. Nanti ketemu kucing di jalan, itu saya kasihkan. Seperti itu. Itu yang saya lakukan setiap pagi seperti itu Pak Haji. Terus ini Pak Haji ada lagi yang keanehan Pak Haji. Ya. Ini saya itu kan punya teman ini apa biasa di WA saja, Ya. maksudnya, ya Laki perempuan? teman dunia maya, perempuan Pak Haji. Oh, perempuan. Ya. Teman saya yang dunia maya ini ikut saya semua loh Pak Haji. Apa? Ikut saya semua. Ikut? Ikut RDAY semua. Oh ya? Iya. Tepuk tangan dong. Wow. Saya nggak tahu itu gimana kok ceritanya kok semua pada telepon saya ya. Terus ketika saya bicara itu mereka langsung oke, ikut. Jadi yang sudah kesini tanpa saya tapi sudah kesini dari Bandung kemarin satu.
Kemudian dari Mojokerto sudah 1. Ibu dari mana? Saya dari Bojonegoro. Oh. Ini kan teman dunia maya semua. Oh iya. Tapi yang paling saya alhamdulillah sekali saya ketemu dengan sahabat di dunia maya, saya jadi dunia nyata ini sekarang. Oh, ini Ibu. dari Jambi. Dari Jambi. Iya. Wow, tepuk tangan dong. Terus, Kalau dari Jambi rata-rata pada langsing semua ya. Kalau dari Bojonegoro montok-montok ya. montok ini kan waktu setelah sama Pak Haji, berat badan saya naik 7 kilo. Dulunya 53, sekarang 60 Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Apa tuh obatnya? Kok bisa naik berat badan? Karena seneng hatinya Pak Haji. Karena seneng. Salah satunya apa yang bikin hati senang? Ya itu tadi, rumah tangga saya harmonis. Tidak pernah ada penagihan, kan otomatis. Dan saya sangat yakin Pak Haji, setelah saya dari Pak Haji ketemu yang kedua kalinya ini, saya sudah ketemu sama Bolong juga, sudah rangkul-rangkulan sama Bolong. Saya yakin pulang dari sini semua anugerah saya hilang. Tepuk tangan dong. Wow, Bojonegoro. Wow, Bojonegoro. Bojonegoro tuh bojonya milik negoro. Tapi kok ya betul ya Pak Haji ya? Oh betul. Iyalah. Kenapa betul? Kan suami saya ini abdinya negara. Oh iya, abdinya negara. Yes. Iya, jadi itu tadi Pak Haji. Jadi ini nanti minggu depan Pak Haji, ini saya ada 2 teman juga sudah pesen kereta api. Ini teman dunia maya juga? Iya. Oh iya. Jadi teman saya dunia maya. Ini ada 2 yang Ini kalau yang hadir nih ibu teman dunia apa nih? dunia nyata. Dunia nyata. Oh, kalau Iya. ini bilang teman dunia goib. Sep, ada lagi Iya, pertanyaan jadi, nggak? Iya. Kalau saya kayaknya tidak ada pertanyaan Pak Haji. Yang pasti semua ilmu Pak Haji saya terapkan semua, dan ini tadi dapat salam dari suami saya. Ini Iya. kayaknya Pak Haji. Ini kayaknya suami saya lihat live-nya ini Pak Haji. Hah? Lihat live-nya Pak Haji. Suami saya lihat ini. Oh lihat Iya. live-nya. Nggak apa-apa. Kirim salam. Oh ya. Iya. Sekarang suami pangkatnya apa? Sertu. Sertu. Iya. Nih ibu baca nih. Hari Kamis. Iya. Tuh pangkatnya apa nih? Ibu pegang yang kenceng. Ini. Bisa baca nggak? Alhamdulillah Pak Haji, bintang 2 saya sudah turun jadi Wadan Pusenif di Bandung. Terima kasih Pak Haji. Ini tamu atas saya dukungannya. maksain sedekah 12 kali gaji. Bintang 1 naik jadi bintang 2 TNI Angkatan Darat. Ya. Betul? Betul. Betul Pak Haji. Nggih. Nggih. Jadi terima kasih Pak Haji atas bantuan doanya. Dari atas bacanya coba. Iya. Ini yang Kamis itu toh? Iya Kamis Iya. kemarin, kan tadi Iya. Jumat. Assalamualaikum Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji, bintang 2 saya sudah turun jadi Wadan Pusenif di Bandung. Terima kasih Pak Haji atas bantuannya, doanya selama ini. Mana ternyata bos, nggak di Aster Pak Haji, tapi di Wadan Pusenif bintang 2 juga Pak Haji. Jadi dia tadi pangkatnya bintang 1, maksain. Makanya Bapak dan Ibu yang nonton di YouTube atau Bapak dan Ibu yang hadir, kalau punya saudara pengen naik pangkatnya, apakah itu pangkatnya apapun, mau bintang 1, mau bintang 2, mau bintang 3, paksain 12 kali gaji. Ji kalau sersan paksain, ji kalau letnan paksain. Itu nggak ada yang gagal, luar biasa. Tapi mesti maksa 12 kali gaji. Itu dicicil atau langsung Pak Haji? Langsung 12 kali ya, gaji gitu ya? Ya. Ini barusan dari dari tamu saya dari Malaysia. Dia maksain sedekah 12 kali gaji. Nah, adiknya dari kepala kabit diturunin jadi staf. Nah, saya bilang sedekahin 12 kali gaji. 12 kali gaji disedekahin, sekarang dipromosiin jadi kadis. Bedanya apa tuh kadis sama kabit? Kadis di atasnya, bentar lagi sekda, nanti pasti jadi bupati, betul? Wow, emang sedekahnya luar biasa. Kalau teman-teman kan selalu ngomong, saya kan belum ada uang, cicil. Kok cicil? Karena muka kamu muka cicilan. Lanjut. Iya. Ya, kalau pertanyaan saya kira ini cuma
suami saya minta ijab kabul saja melalui saya. Ya. Bahwasanya apa yang jenengan taruh di, maksudnya ada di YouTube itu Ya. semuanya dilakukan sama suami saya. Ya. Seperti itu. Jadi minta ijab kabulnya aja. Ya. Seperti itu. Kalau pertanyaan kayaknya sudah ini saya sudah memahami, tinggal menerapkannya saja Pak Haji. Boleh. Oke. Ada lagi? Sudah. Tepuk tangan dong, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ayo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pertanyaannya apa? Zulkifli Maidin Pak Haji dari Makassar. Dari Makassar. Siap. Nama? Nama Zulkifli Maidin. Oke, pertanyaan apa? Nih Bu, bikin testimoni inspirasi dulu. mana? Pokoknya cari testimoninya yang bikin inspirasi ya. Tuh buat ngerok manggilnya cepet banget tuh Bu. Pak Haji, Ini soalnya beda uangnya 75 ribuan baru. Lanjut. Pak Haji saya kenal ini dari istri tersayang. Istri tersayang. Iya. Bedanya apa sama istri tercinta? Kalau tercinta itu hari belum dikirim. Setelah dikirim stream ini baru menjadi tersayang. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Apa testimoninya Bapak? Testimoninya itu setelah saya amalkan bangun 00, tahajud 12 juz. Kemarin ada ipar saya sakit kepala. Sakit kepala. Ya, jadi Kepala atas apa kepala alat kelamin? kepala atas Pak. Oke. Jadi dia minta ditensi dan dikasih obat. Saya Ya. jangan. Pak Haji bilang kalau ada sakit kepala itu celana dalam dipakai dulu, dibalik, kemudian Ya. simpan di kepala. Iya. Dia lakuin. Ya. Besok paginya dia bilang sakit kepala saya sudah tidak ada. Tepuk tangan dong. Wow. Ilmunya di Bogor, yang praktekin di Di Makassar. Makassar, nyebrang laut. Di mana-mana kalau ilmu kanuragan, kalau di nyebrang laut mah tawar nggak manjur. Ini kenapa kok manjur? Karena yang ngasih ilmu bejenggot. Oh. Terima kasih. Yang kedua Pak Haji, Ya. anak saya dari pesantren. Ya. Tiba-tiba saya masuk, mamanya. Deketin mic-nya, deketin mic-nya. Ya mamanya itu lagi urut. Saya bilang kenapa? Dia bilang katanya sakit leher. Ya. Begini terus. Tangleng. Gampang. Mari. Seperti Pak Haji saya lihat di YouTube. Centol-centol itu. Ya. Ya centol 9 kali baru saya sapu, angkat tangan, sembuh. Tepuk tangan dong. Wow. Itu baru leher kepala ya. Siap. Belum leher alat kelamin ya. Wow, baru leher kepala. Itu kalau leher alat kelamin lebih dahsyat. Makanya Pak Haji saya kasih tahu istri saya hadir di sini Pak Haji. Ada? Ada. Oke. Jadi saya bilang kita harus ketemu Pak Haji supaya Ya, deketin mic-nya, deketin mic-nya. kita harus ketemu Pak Haji supaya menjadi sahabat, betul-betul menjadi murid yang terbagus. Iya, minimal murid dunia maya. Tepuk tangan dong, luar biasa. Jadi setelah itu besok seharusnya saya bilang kita ketemu Pak guru kita. Dia bilang, bagaimana cutinya? Saya kebetulan sudah pensiun tapi masih dipakai. Ya. Jadi saya ke stokan bagian SDM, apa bisa cuti? Dia bilang tidak bisa karena Bapak bulan depan baru bisa. Ya. Setelah itu selesai salat duhur, sepertinya ada bisikan, ketemu dengan pimpinan. Saya pergi ketemu, sampaikan, Pak, saya harus ke Bogor, ketemu guru saya untuk minta nasihat. Karena saya lagi S3, tapi saya bilang untuk mendanai itu saya minta nasihatnya dulu guru saya nanti. Yeah. Jadi nanti minta nasihatnya nanti. Yeah. Makanya waktu saya WA minta privat. Ya. Karena saya harus laporkan jujur nanti ke pimpinan kalau pulang. Apa Yeah. sudah ketemu atau belum? Ya. Jadi saya katakan, Pak, cuma saya kan tidak ada cuti, tidak ada Ya. ini. Saya harus ke sana. Coba carikan cara yang lain, Pak. Dia bilang kamu boleh pergi tak terhingga. Tepuk tangan dong. Wow. Pergi tak terhingga. Wow. Selesaikan semuanya dulu, sudah baru pulang. Iya. Berarti kita privatnya besok pagi aja. Siap. Ya, biar waktu panjang. Siap, Pak Haji. Ada yang mau privat besok pagi? Oh ya, besok pagi aja ya. Kita dari pagi privat enak. Jadi waktunya panjang ya. Nanti habis ini Bapak dan Ibu tahajud. Besok paksain kita privat pagi. Bebas Pak. Siap. Nanti saya ajarin. Siap. Pasti terkabul. Siap. Orang Papua privat cuma 2 jam.
bisa cair 200 miliar. Allah. Yang kemarin duduk di sini, lihat gak kemarin acara tadi malam live nih yang bapaknya nah bapaknya nih kan stroke, nggak bisa jalan, bisa jalan. Bapaknya nggak bisa nyebutin alat kelamin laki-laki. Privat 2 jam langsung nyebut alat kelamin laki-laki, dia dengan ngomongnya keras, ya kan? Bapak lihat gak, Ibu? Nggak lihat ya? Lihat. Nah, bisa ngomong nggak dia? Bisa. Ngomongnya gimana? Ngomong kontol. Lah, tepuk tangan dong. Nggak apa-apa, nggak jorok. Soalnya Mbak ada alatnya, ada bentuknya. Kecuali kalau kita nyebutin nggak ada bentuknya, jorok. Ini kan alatnya ada, tuh dipakai semua. Bentuknya juga ada. Lanjut. Jadi Pak Haji, saya kasih tahu istri, kita harus sampai di sana. Cuma terkendala bagaimana dari airport langsung ke sini. Jadi saya coba telepon kakak, abang saya ada betulan, Norsam. Tinggal di mana kakaknya? Saya di Komplek Abadi Duren Sawit Jakarta. Oke, ya. Terus pas kontak? Ya, bilang tidak ada dana ini gimana? Ternyata dia bilang pegang burungnya. Pegang burungnya? Beliau pegang burungnya, betul minta dana. Dananya datang, itu dia. Ada? Tepuk tangan dong. Wow. Ibu yang nggak percaya boleh langsung pegang alat kelaminnya. Nggak sampai setengah menit langsung ada dananya. Siapa yang berani? Testimoni. Berani gak? Mumpung orangnya ada, yang megang nggak ada. Butuh ada orangnya, ada yang megang, biar ada hasil. Istrinya ntar saya titipin dulu di kandang bandot. Lanjut. Kebetulan Pak Haji istrinya juga datang. Datang ya, tepuk tangan dong. Istrinya luar biasa. Kemudian ini Pak Haji karena buru-buru mau ke sini, pesawatnya jam 5.30, jadi harus bangun jam 4. Ternyata saya jam 4 itu mencret. Mencret itu obatnya apa? Jadi obatnya pesawat itu cancel dirinya. Cancel? Dia cancel ke jam 8.15. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Jadi penumpangnya mencret, pesawatnya juga mencret. Ya delay. Pesawat delay itu namanya pesawat mencret. Apa? Harusnya jam 6 flightnya dari Makassar. Harusnya jam 6 berangkat dari Makassar. Delay 2 jam. Cuman kalau yang penumpangnya mencret butuh waktu 20 menit, kalau pesawat butuh 2 jam mencret. Oh benar, delay. Wow. Di cancel. Jadi anak saya kasih bangun, kebetulan anak saya datang. Anaknya mana? Muhammad Mundiruzaman, coba. Oh, oke. Ikut juga? Ikut itu dia. Oh. Jadi kita buru-buru ke airport, dan di airport ini harus kena airport baru, mesti ditenteng itu agak lama setengah jam. Koper, sedangkan waktu sudah harus take off. Take off. Jadi ada jalanan yang harus deketin mic-nya. Ada jalanan yang harus dilewati tapi berbayar. Istri saya bilang, ini istri saya. Mana istrinya? Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Jadi istri saya katakan Pak Haji, lewat saja sana kita berbayar. Udah, oke. Sampai di sana penjaga itu lihat saya, oh Pak Haji, oh kalau begitu lewat saja, nggak usah bayar. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Gitu Pak Haji. Jadi saya bilang alhamdulillah kita mesti tiba. Kemudahan ada aja ya. Ada saja Pak Haji. Kemudahan luar biasa. Iya. Itu yang bikin Allah takjub, sehingga Allah bikin takjub Bapak. Siap. Ya kan Bapak udah bikin takjub Allah kan. Siap. Dengan melakukan yakinnya tingkat dewa. Ya. Sehingga Allah buktiin. Nah coba Ibu dan Bapak yang hadir di sini bikin Allah takjub. Apapun dengan yakin bisa. Dengan Ibu ini ML Sari 3 kali bisa. Mau yang gimana aja bebas. Gimik-gimiknya lakukan deh. Bapak udah lakukan. Siap. Dan Allah kasih kemudahan. Yang saya baca itu dalam tahajud Haji, saya ada HP. Ya. Saya baca itu Al-Qurannya sambil tahajud saya baca. Dan dapat alhamdulillah sampai jam 6 itu dapat 12 juz. Dapat. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Saya selalu ingat Pak Haji bilang paksain. Dalam YouTube paksain. Paksa. Kenapa bilang paksa? Ibu dan Bapak ini kan udah pernah berkeluarga semua kan? Ada gak yang bujangan ibu-ibu? Yang Bapak yang bujangan? Ya udah, nggak apa-apa kamu dengerin ya. Yang belum married ada gak Ibu?
belum merit, nggak apa-apa, dengerin ya, perhatiin. Nanti kamu akan ngalami. Itu kalau kita ML, tidak ada yang tidak maksa, harus maksa. Tidak ada sperma mau keluar, pas mau keluar, copot. Nggak ada, ya kan? Siap. Tekan, emang jorok, tapi kan hasilnya wow, kenikmatan. Jadi maksud saya, paksain bangun jam 00, paksain senyum, paksain tahajud, paksain baca Quran 12 juz, paksain. Jadi kakak saya, Dr. Lydia bilang, wah persis di apa namanya di jembatan apa itu lihat, oh macet. Tetapi dia bilang, yakin ilmunya Pak Haji, yakin pasti lewat. Dan katanya ada polisi. Dia bilang polisi tidak lihat, saya sudah balik celana saya, baju dalam saya sudah balik, lewat saja. Akhirnya kita lewat, alhamdulillah polisi tidak lihat. Tepuk tangan dong, wow, luar biasa. Akhirnya kita. Tapi ini memang benar. Saya praktekin tuh kemarin hari Kamis. Saya ke Glodok. Di Glodok itu tanggalnya genap. Saya pakai mobilnya ganjil. Itu polisi Pak, Bu, polisi. Itu mobil kita alhamdulillah lewat aja. Yang ketangkap selalu yang depannya. Depannya lagi. Iya. Sampai 4 kali saya. Mungkin polisinya pas saya udah lewat. Lewat. Kayak polisinya kayak Pak Mr. Bean. Ya udah lewat gimana? Mau ngejar nggak mungkin. Kan saya pakai Toyota Alphard, larinya lebih kenceng. Iya. Lanjut. Sama seperti tadi Ya. kami Pak Haji, Ya. kami lewati jalan darurat itu, kata istri saya, jangan melanggar. Saya bilang tidak melanggar. Baju sudah dibalik, celana sudah dibalik, Ya. harus jalan. Ya. Untuk bisa ketemu langsung. Tepuk tangan dong, luar biasa. Maka itu celana yang 9 hari itu tidak diganti-ganti. Saya bawa masuk di koper, bilang masuk ini, tapi ini bukan musyrik, ini senjata dari ilmunya pakai apa? Iya. Bapak dan Ibu jangan bilang ini musyrik ya. Kalau Bapak dan ini musyrik, berarti Pak polisi musyrik dong. Kemana-mana bawa pistol. Coba berani gak polisi nggak bawa pistol? Mati lo kena. Pasti bawa pistol. Pak tentara selalu bawa senapan. Selalu bawa itu apa? Sangkur. Berarti itu kan tentara musyrik. Janganlah. Itu kamu bawa cara dalam kamu musyrik. Enggak lah, ini kan hanya gimmick-gimmick. Yang bikin nyawa kita hidup siapa? Allah. Polisi mah cuma bawa pistol, memang dia tugas. Kita juga tugas negara. Jadi ini Pak Haji, sengaja saya bawa anak saya dan istri saya, kakak ipar saya, karena mau menjadi kaya raya pada tajir melinting. Iya. Ini Pak, dahsyatnya ilmu RDAY Pak. Yang bully ilmu RDAY 100% pada mati. Betul gak? Kemarin ada yang mati kan? Bener, kita kita kan dibully. Apaan tuh cadal gitu loh. Lah kalau lo bully gua, lo bully dong Pak polisi bawa pistol. Lo bully dong Pak tentara bawa sangkur. Lo polisi dong tuh bapak-bapak pakai tongkat. Nggak boleh dong jalan pakai tongkat, ya kan? Kalau emang nggak bisa jalan, lo jalan aja. Tapi pada pakai tongkat tuh. Kita kan bawa itu cadalem. Saya juga begitu Pak kemarin. Saya 2 hari nih, makasih banyak Ibu ya. Waras. Oh namanya Ellen. Ini namanya Ibu apa namanya merek kerupuk? Oh kirain Ibu namanya Ellen. Makasih. Nah saya Pak tadi naik mobil. Juga alhamdulillah Pak. 2 Pak polisi lewat. Makanya saya bingung. Kan supir saya namanya Denny. Den polisi. Enggak lah kan semua udah dibalik Pak. Iya loh. Jadi dia tuh ngelihat mobil kita seperti mobil Pak Presiden, jadi pada hormat. Hormat, saya bilang gitu. Oh katanya saya bawa mobilnya ada logonya Akabri itu. Oke saya bilang, wah kayak Presiden. Tapi memang dahsyat Pak, dahsyatnya celana dalam. Jadi kalau Bapak dibully, biarin aja Pak, jangan dijawab ya Pak. Kita buat apa jawab. Banyak kok tamu-tamu kita yang ngomong,
Ini ilmu apa sih RDAY dalam dibalik? Akhirnya saya nggak capek-capek nerangin. Yang nerangin siapa tuh di YouTube, di TikTok? Kiai dari Makassar. Jadi Kiai dari Makassar dia bilang bahwa cara dalam dibalik itu bisa menangkal, hipnotis, santet dan guna-guna. Wow, saya bilang yang jawab malah Pak Kiai. Harusnya kan yang jawab SD Impress kan? Jadi SD Impress ngomong aja, produk aja, tapi yang jawab Pak Kiai. Terus ada lagi yang ngomong gini, mana ada orang habis sholat subuh yang ngantuk tidur lah, kan nanti mau kerja. Nggak boleh. Orang yang habis sholat subuhnya tidur itu rata-rata motornya cicilan, rumahnya cicilan, mobilnya cicilan, dan pasangan hidupnya cicilan. Rata-rata habis sholat subuh nggak boleh tidur. Habis sholat subuh tidak boleh tidur sampai matahari terbit. Jadi orang yang habis sholat subuhnya tidak tidur, rata-rata 100% rumahnya sama rumah tetangganya temboknya tidak dempet. Tahu gak nyambung gak maksud saya? Rumahnya orang A sama rumahnya orang B itu temboknya tidak dempet. Memang dia klaster, memang dia perumahan mewah, tapi temboknya dempet. Apa itu rumah mewah? Enggak lah. Kalau yang mewah ya ada halamannya dong. Ada halamannya seperti rumah nenek kita. Nenek kita kan rumahnya nggak dempet-dempet kan? Iyalah luas-luas. Tapi orang bilang, ya iyalah orang rumah zaman dulu. Enggak lah, orang zaman sekarang kaya-kaya juga luas-luas lah. Nah jadi coba paksain mulai nanti habis sholat subuh jangan tidur sampai matahari terbit. Nah, kedua ya, orang yang sebelum azan udah duduk di sajadah pakai mukena yang perempuannya dan yang laki-lakinya sebelum azan dia udah duduk di masjid, rata-rata rumahnya luas-luas, minimal 300 meter minimal. Jadi bapak dan ibu yang rumahnya masih di bawah 100 meter, apakah itu 92 atau yang di apartemen studio, saya nggak setuju bapak dan ibu untuk nabung lagi cari rumah. Perbaikin aja ibadahnya. Dengan memperbaiki ibadah, nanti tempat tinggalnya diperbaiki sama Allah. Jalannya ada aja. Bisa. Jadi sepakat ya. Sebelum azan, mau sholat subuh, asar, duhur, maghrib, isya, sebelum azan, ibu udah duduk di sajadah, udah pakai mukena. Jangan azan lari-lari ya, wudhu. Jangan, saya nggak mau. Kenapa? Nanti kalau kepleset gimana? Sayang ubinnya. Kalau badan ibu mah keras, nggak apa-apa, gubrak. Bisa? Oke, lanjut Pak. Siap. Seterusnya, ini kakak saya. Ini mungkin nanti tidak apa-apa saya bukakan, nanti lanjut mungkin juga di pribadi. Boleh. Bapak ada pertanyaan nggak? Pertanyaannya Apa? Berkali-kali melakukan bisnis tapi gagal terus. Gampang. Bapak ingat-ingat sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong nggak Bapak sebelum kenal saya? Untuk ipar saya nih Pak. Hah? Untuk ini pertanyaan untuk kakak ipar saya, dari kakak ipar saya masalahnya. Iya. Kalau saya insya Allah tidak. Kakak ipar Bapak sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong nggak? Nanti dia yang jawab. Oke, pokoknya intinya gini. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong, usahanya atau karirnya seperti yang Bapak tadi tanyain, seperti itu. Janganlah rugi. Udah kerja, cicilan nggak selesai-selesai. Cicilan lunas, top up. Cicilan lunas, top up. Cicilan lunas, top up. Pas diperiksa alat kelaminnya mereknya top up. Janganlah. Harus ba'diyah qobliyahnya dikerjain. Tahu gak Bapak dan Ibu salat ba'diyah qobliyah? Tahu kan? 2 sebelum subuh, 2 sebelum, 2 sesudah, 2 sebelum. Nah, gitu. 4 sebelum duhur, bukan Coba ajarin dulu Pak, ini agak blow on Pak. 2 sebelum subuh,
4 sebelum duhur, 2 sesudahnya, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Pembicaranya dari Makassar. Ada lagi pertanyaannya Bapak? Siap Uci. Hah? Oh Pak Kiai, tepuk tangan dong, Kiai. Mau ke RDAY Kandang Mbe. Wow. Pak Kiai, makasih ya Pak Kiai ya. Wow, luar biasa. Tepuk tangan lagi dong buat Kiai dong. Kalau kita kan grup SD Impres, kita harus sama suhu. Ada lagi? Ya, sudah tahu mungkin ada pertanyaan dari istri. Boleh, nanti ya, gantian ya. Pak Kiai saya kasih 5 lembar. Alhamdulillah. Pak Kiai, istri, kakaknya, istri, anaknya. Siap, alhamdulillah. Jazakumullah. Yang nanya 1 dapat 5 lembar. Alhamdulillah. Jazakumullah. Padahal dia belum ngomong Kiai, saya udah nyiapin tuh 5 lembar. Di mana-mana dapat 1 lembar kan? Ya, ini luar biasa. Selalu tepuk tangan dong Mbak Kiai, luar biasa. Ibu apa pertanyaannya? Ibu nama